Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Selamat siang, Siang. Bapak dan teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan seputar jenis dryer yaitu spray dryer. Sebelumnya saya cek dulu apakah sudah hadir. Ageng, apakah sudah siap? Oh, sepertinya belum. Lanjut ke Cecep, apakah sudah siap? Oke, sepertinya masih ada kendala. Lanjut ke Desi, apakah sudah siap? Desi hadir. Oke. Erlanda, apakah sudah siap? Oke, saya ulang kembali untuk Ageng, Cecep, Erlanda, apakah sudah siap? Bener ya, Bapak, mulainya jam 13.40 kan ya. Jadi siapa Cecep mintanya 13.40. betul Pak. Bapak sepertinya kelompok saya 3 orang belum hadir dan belum siap Pak. Bisa dimulai saja nggak atau mau di skip dulu? Apakah selanjutnya dulu Pak? Gimana? Apakah Sudah. boleh kelompok selanjutnya dulu Pak? Atau kelompok 1 nanti menyusul? Oke, yang kelompok selanjutnya mungkin dulu ya. Sepertinya kelompok 1 belum pada hadir. Kelompok 2 deh ya, kelompok 2. Hadir Pak. Sebentar ya Pak, ada kendala. Sebentar, tunggu sebentar Bu, lagi download filenya Pak. Mungkin saya absen aja dulu ya, sambil menunggu persiapan kelompok 1 atau 2 yang terlebih dahulu siap. Adi Rizky. Hadir Pak. Ageng. Anissa. Hadir Pak. Anissa. Ada juga. Asri. Hadir Pak. Aulia. Hadir Pak. Calvin. Hadir Pak. Cecep. Hadir Pak. Desi.
Di sini tadi ada ya. Oke. Erlanda, Desi ada, Pak. Erlanda hadir, Pak. Fahri, Hadir, Pak. ada. Fania, Pak. Farhan, Orang hadir, Pak. Fitra, Fitra hadir, Pak. Gianistri, Gianistri hadir, Pak. Mahira. Mahira nggak ada ya. Faisal, Regan, Hadir, Pak. Muhammad Nur, Hadir, Pak. Frans, Hadir, Pak. Resya, Hadir, Pak. Talita, Hadir, Pak. Riana, Bapak itu Resya Teliti. Hadir, Pak. Rizal, Reza hadir, Pak. Roshida, Rashida hadir, Bapak. Salma, Salma hadir, Bapak. Tela, Sela hadir, Bapak. Silmi, Silmi hadir, Bapak. Tamara, Tamara hadir, Pak. Yanis, Yanis hadir, Pak. Yanti, Yanti hadir, Pak. Zahra. Zahra hadir, Bapak. Izin tadi Mahira hadir. Mahira hadir. Yang nggak hadir cuma ini ya, Ageng dan Anissa. Anissa hadir, Pak. Apa? Anissa hadir. Oh, Anissa. Kita hadir, Bapak. Itu join, Pak. Siapa? Ageng hadir juga. Oke. Silakan dimulai presentasinya. Ini kelompok 2 ya, Rotary Trail. Iya Pak, kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Rotary Dryer. Kelompok kami ini di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Asri Dwi Savana dengan NIM 1914-11036, ada Mahira Syifa Ramadhani dengan NIM 1914-11048, ada saya sendiri Muhammad Regan Sabela dengan NIM 1914-11050, ada yang keempat ada Frans Koneri Manurung dengan NIM 1914-11053, dan yang terakhir ada Yanis dengan NIM 1914-11062. Baik, sebelum masuk ke dalam prinsip dan lain-lain mendalam, kita harus mengetahui sih apa sih itu Rotary Dryer. Boleh dilanjut dulu ke next slide. Oke, di sini apa sih itu ya Rotary Dryer itu? Nah, Rotary Dryer ini adalah jenis mesin pengering yang mengeringkan aneka bahan padatan yang biasanya berbentuk tepung atau butiran, yang seperti pada gambar ini ada gipsum, ada limestone atau kapur, dan juga ada pasir yang dikeringkan. Nah, Rotary Dryer ini paling cocok untuk mengeringkan material yang tidak mudah pecah dan tahan terhadap panas serta membutuhkan waktu pengeringan yang cepat. Nah, rotary drying ini salah satu metode pengeringan yang banyak sekali ada pada unit teknik operasi teknik kimia. Nah, pengeringan ini berlangsung pada silinder yang ada pada gambar ini seperti ini, yang sedikit condong ke arah horizontal, jadi lebih miring sehingga produk keringnya itu bergerak ke arah bawah. Nah, arah aliran gas melalui silinder ini relatif bergantung oleh sifat-sifat bahan yang diproses. Ada alirannya, ada co-current dan juga counter current, di mana co-current ini digunakan biasanya untuk bahan yang mudah panas dan suhu gas masuknya itu tinggi karena pendinginan gas yang cepat selama awal penguapan air permukaan. Sedangkan pada aliran counter current ini digunakan untuk mengambil keuntungan dari efisiensi termalnya yang tinggi. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam prinsip-prinsipnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan.
Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya kita udah dengar ya mengenai pengertian dari rotary dryer sendiri. Nah, sekarang kita berlangsung ke arah prinsip kerja dari rotary dryer sendiri. Nah, prinsip kerjanya apa sih? Jadi, untuk prinsip kerja dari rotary dryer ini, panas dialirkan secara langsung dengan bahan yang akan dikeringkan melalui drum yang berputar. Nah, panasnya itu dihasilkan dari mana sih? Panasnya bisa dihasilkan dari api gas LPG, yang mana nanti gas tersebut akan bersentuhan dengan permukaan drum pengering yang akan kita gunakan. Boleh dilanjut dulu? Nah, di sini sedikit skema dari gambar rotary dryer sendiri. Ketika pada umumnya rotary dryer ini akan membentuk sedikit miring ke bawah, di mana posisi umpan akan lebih tinggi daripada posisi produk, di mana nanti bahan yang memiliki kadar air yang lebih tinggi akan dimasukkan pada ini kolom wet feed ini, memiliki apa ya, kemiringan lebih tinggi, lalu akan berputar dan mengering dan akhirnya keluar perlahan-lahan pada ujung silinder yang paling bawah. Itu yang di situ ada ya, ada namanya dry product. Nah, nanti akan keluar lewat situ. Jadi sisi miring wet feed-nya itu lebih tinggi daripada si dry produknya. Mungkin untuk setelah memahami prinsip-prinsip kerjanya, teman-teman bakal diarahkan untuk memahami komponen-komponen dari rotary dryer sendiri. Boleh dilanjut, Kak? Selanjutnya ada komponen-komponen dari rotary dryer. Nah, ini di sebelah kirinya tuh ada gambarnya ya. Di sebelah kiri itu ada gambarnya dari mulai A sampai I. Nah, yang pertama itu A ada drum pengering. Nah, drum pengering ini berupa tabung silinder yang berfungsi untuk menempatkan produk yang akan dikeringkannya. Di dalamnya itu ada termometer untuk mengukur suhu di dalam drum pengeringnya. Lalu ada pipa gas. Nah, pipa gas ini biasanya terbuat dari besi galvanis, berfungsi untuk memanaskan drum pengering dan sebagai tempat keluarnya api yang berasal dari kompor atau pemanas gas LPG. Lalu ada termometer. Termometer itu tadi fungsinya untuk sebagai alat ukur suhu di dalam drum pengering. Lalu ada tempat masuk dan keluar bahan. Ini tuh fungsinya sebagai tempat masuk dan keluarnya bahan sebelum dan sesudah proses. Biasanya terdiri dari 2 buah lubang yang terbuat dari plat stainless steel. Lalu ada panel listrik atau saklar listrik. Ini tuh fungsinya untuk mengaktifkan dan menghentikan aliran listrik. Biasanya nanti akan tersambung dengan motor listrik atau reducer. Lalu ada motor listrik. Motor listrik ini adalah alat yang berfungsi untuk mentransmisikan putaran tinggi menjadi putaran rendah, sehingga motor yang memiliki putaran tinggi diubah menjadi pelan oleh reducer. Nanti itu si motor listrik ini fungsinya untuk memutar drum pengering yang ada produknya gitu, yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada pemanas LPG. Nah, pemanas LPG ini fungsinya sebagai sumber panas pada proses pengeringan dengan rotary dryer ini. Lalu ada kerangka dudukan. Kerangka dudukan ini fungsinya sebagai tempat melekatnya seluruh bagian komponen unit-unit pengeringan dengan konstruksi pada bagian ini harus kuat dan tahan goyangan atau getaran pada waktu operasional. Biasanya terbuat dari besi U dengan ukuran panjang 220 cm, lebarnya 62 cm, dan tingginya 50 cm. Nah, si kerangka ini tuh harus kuat dan kokoh gitu. Cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dari rotary dryer. Yang pertama, dapat mengeringkan baik lapisan luar ataupun dalam dari suatu padatan. Yang kedua, proses pencampurannya baik, memastikan bahwa terjadi proses pengeringan bahan yang seragam atau merata. Yang ketiga, penanganan bahan yang baik sehingga menghindari terjadinya atrisi. Yang keempat, ada operasi yang sinambung. Kelima, instalasi yang mudah. Keenam, efisiensi panas tinggi. Dan yang terakhir, menggunakan daya listrik yang sedikit. Selanjutnya, next.
ada kekurangan dari rotary dryer. Yang pertama, dapat menyebabkan reduksi kuran karena erosi atau pemecahan. Yang kedua, karakteristik produk kering yang inkonsisten. Yang ketiga, efisiensi energi yang rendah. Yang keempat, perawatan alat yang sulit. Dan yang terakhir, tidak ada pemisahan debu yang jelas. Cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah aplikasi dari rotary dryer. Jadi rotary dryer itu banyak diaplikasikan pada industri-industri. Yang pertama itu ada pengeringan produk-produk olahan kacang kedelai atau di industri kacang kedelai, lalu pengeringan gula pada washing and centrifugation di industri gula, lalu pengeringan produk-produk farmasi pada industri farmasi, pengeringan amonium nitrat industri pupuk, pengeringan sabut kelapa, lalu pengeringan lumpur pengolahan limbah. Nah, kami mengambil salah satu contoh dari pengeringan lumpur di pengolahan limbah. Jadi, Sela boleh di-mute dulu. Nah, sip. Ya, jadi kami mengambil contoh dari pengeringan lumpur. Nama teknologinya itu Super Rotary Sludge Dryer. Super Rotary Sludge Dryer ini adalah teknologi daur ulang lumpur yang baru dikembangkan oleh BNV. Itu sebuah merek dari Cina. Nah, biasanya digunakan dalam pengolahan limbah. Nah, dari pengolahan limbah itu kan biasanya menghasilkan lumpur yang tidak bisa langsung dibuang dan harus diolah dulu gitu. Nah, dibandingkan dengan pembakaran lumpur langsung. Nah, dengan teknologi ini itu membutuhkan lebih sedikit energi dengan emisi karbon rendah sesuai dengan persyaratan lingkungan rendah karbon nasional. Nah, untuk skemanya sendiri itu seperti ini gitu dari alatnya. Mungkin prinsip kerjanya hampir sama seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya. Hampir sama, hanya cuman emang penerapannya pada pengeringan lumpur pengolahan limbah. Nah, ini di bawah ini beberapa spesifikasi dari Super Rotary Sludge Dryer-nya dari beberapa spesifikasinya gitu, ada yang dari yang mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini hasil dari Super Rotary Sludge Dryer. Jadi sebelum pengeringan itu mengandung banyak air dan kadar airnya cukup tinggi. Nah, setelah pengeringan itu menghasilkan lumpur mungkin lebih ke pasir ya, yang tidak terlalu banyak mengandung air. Mungkin cukup dari kelompok kami. Baik ya, tadi sudah dijelaskan mulai dari pengertian, terus tadi ada prinsip, komponen-komponennya juga, terus ada kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir tadi ada aplikasinya di industri, di mana kita mengambil pengeringan lumpur sebagai contohnya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan mengenai rotary dryer, dipersilahkan. Izin bertanya ya. Boleh, Petra? Bertanya kalau bedanya rotary dryer sama drum dryer ada perbedaannya nggak sih, kalau atau itu tuh satu kesatuan yang mencakup gitu, atau sama cuman beda penamaan doang? Izin menjawab yang Fitrah. Ya, langsung jawab aja. Sebenarnya rotary dryer sama drum dryer tuh itu tuh kalau kita lihat dari secara garis besar ya, itu tuh sebenarnya sama. Dan kalau misalnya searching pun itu kalau misalnya kita searching drum dryer pun rata-rata keluarnya rotary dryer. Mungkin bedanya tuh di beda penamaan, Pak. Seperti itu, Pak.
atau gimana Pak? Itu dari sudut pandang saya Pak. Oke, ya jadi itu tadi ya di PPT-nya rada nggak nyambung gitu ya. Ketika di depan dijelaskannya, ditampilkannya adalah rotary dryer, namun ketika di bagian alat-alatnya yang ditampilkan adalah drum dryer ya. Iya kan ya? Coba ditampilkan lagi deh. Yang di awal kan kalian menjelaskan tentang prinsip kerjanya rotary dryer ya. Jadi feed dialirkan dari inlet yang atas gitu ya, di mana si rotary dryer itu bentuknya drum yang yang memanjang, feednya itu letaknya lebih tinggi daripada yang outletnya gitu kan ya. Namun pada bagian komponen atau peralatannya yang ditampilkan malah yang drum dryer ya. Jadi tentu ada bedanya ya. Kita kan kemarin sudah membahas juga. Kalau dilihat dari prinsip kerjanya tentu beda ya. Jadi kalau drum dryer, kalau yang rotary dryer di sini tadi kalian bisa lihat di situ untuk rotary dryer fluidanya itu dikontakkan secara langsung ya. Dikontakkan secara langsung, kemudian pemanasnya dikontakkan secara langsung dengan feed ya. Kemudian feednya itu bergerak dari ujung hingga ke ujung ya. Sedangkan pada yang di drum dryer sama-sama berada di drum dan berputar, namun feednya ini tidak ada pergerakan gitu ya. Jadi hanya di drumnya itu saja, tidak bergerak dari depan ke dari inlet ke outlet gitu ya. Sehingga kalau secara secara prinsip kerjanya tentu beda ya. Tapi kalau secara secara definisinya di situ mungkin sama karena di sana ada juga drum, ada komponen yang berputar juga, ada pengeringnya. Tapi secara prinsip alur kerjanya berbeda gitu ya. Yang rotary jelas ya tadi ya. Kalau kalian perhatikan lagi antara rotary dengan drum di sini, yang rotary tadi kan fluidanya diumpankan, dikontakkan langsung gitu ya dengan fluida pemanas dikontakkan langsung dengan feednya, di mana feed itu dialirkan dari depan, dari feed dari sini, dari wet feed, dan kemudian dia bergerak menuju ke outletnya di sini. Sedangkan yang tadi yang di drum dryer dia tetap berada di drumnya gitu ya, tidak ada pergerakan di situ. Dan biasanya kalau yang drum dryer ini yang kemarin kita bahas itu ya, ada alat swipe atau blade-nya yang akan langsung mengambil ininya ya, hasilnya gitu ya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan lain nggak ya untuk yang rotary dryer? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, jadi silakan. Oh, enggak, maaf, Pak. Lanjutin dulu aja, Bapak. Nanti terakhir saya. Silakan, udah. Enggak. Oh, iya. Izin bertanya buat kelompok Frans dan kawan-kawan. Yang bertanya Fitra ya, yang menjawab Frans. Sekarang siapa? Rizal ya? Ya, Pak. Saya izin bertanya. Tadi di yang akhir tuh dijelasinnya kayak pengeringan lumpur gitu kan. Nah, saya penasaran kan waktu kemarin PKM saya tentang lumpur minyak. Itu tuh diproyeksikan untuk menjadi bahan bakar RDF kan, Reduced Derived Fuel, yang
apa sih bentuk fisiknya tuh sebetulnya berbentuk pelet gitu kan, kering. Nah, pertanyaan saya gitu, penelitian yang saya lakukan tentang lumpur minyak, apakah nanti hasilnya tuh kalau pakai rotary dryer ini teh bisa gitu menjadi pelet biomasa, dikeringin gitu gitu. Paling itu aja, Pras dan kawan-kawan. Mungkin izin menjawab ya. Langsung aja Pak atau gimana? Iya, silakan, silakan. Ini jadi saya serahkan ke moderator gitu ya, yang memberikan izin bertanya dan mempersilakan menjawab ke dalam moderator, silakan. Jadi moderatornya kayaknya Regan ya. Ya Pak, boleh langsung dijawab aja Anis. Ya, mungkin kalau untuk yang penelitiannya Rizal kita juga belum tahu gitu, maksudnya dijadikan pelet atau seperti apanya itu kurang tahu, apakah bisa jadi pelet atau gimana, soalnya kalau dari jurnal yang kita dapat itu memang hasilnya tuh kebanyakan serbuk gitu. Apakah dibentuk jadi pelet atau bagaimana itu masih belum dicari lagi. Mungkin nanti kalau misalnya ketemu bisa dijelaskan lagi gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau yang lain mau nambahin boleh. Mungkin dari saya ada tambahannya, bisa jadi tergantung bentuk ukuran dari peletnya itu sendiri. Kalau misalkan masih berbentuk butiran yang cukup halus atau tidak terlalu besar, sepertinya masih bisa masuk ke dalam definisinya, karena di situ itu kan berbentuknya itu padatan yang berbentuk tepung atau butiran seperti itu. Kalau misalkan peletnya mungkin sudah berbentuk yang cukup besar, tidak bisa dikeringkan dengan menggunakan alat rotary dryer ini. Mungkin dari Rizal, apakah terjawab? Oh ya, makasih, cukup dulu aja. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau misalkan sudah tidak ada, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf tadi ada kesalahan dari isi materinya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke kelompok berikutnya kalau itu. Kelompok 1 tadi ya, yang Faisal mungkin kelompok 1. Faisal. Iya Pak. Oke, selamat siang Bapak dan rekan-rekan semua. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil buah pikir, yaitu tentang spray dryer yang beranggotakan Ageng Priyambudi. Apakah hadir? Ageng? Kayak gitu.
Cecep Chandra apakah hadir? Cecep Chandra hadir. Desi Ramdhani apakah hadir? Desi hadir. Erlanda apakah hadir? Erlanda hadir. Satu kesempatan, Ageng apakah hadir? Oke, kita lanjut saja. Saya sendiri Muhafiz Dahlan sebagai moderator. Nah, selanjutnya kita akan ada cakupan materi yang akan dibahas, yaitu mengenai prinsip kerja, tahapan pengeringan, kelebihan dan kekurangan spray dryer, dan juga pengaplikasian di industri. Selanjutnya kita simak bagaimana penjelasan spray dryer. Ya baik, sebenarnya pertama kita memahami dulu definisi spray dryer. Jadi spray dryer ini merupakan jenis pengering yang banyak digunakan untuk menguapkan ya, dan juga mengeringkan larutan berupa bubur ya, hingga kering dengan cara termal. Nah, sehingga diperoleh hasil berupa zat padat yang kering. Nah, pengeringan spray ini dapat menggabungkan fungsi evaporasi, kristalisator, pengering, unit penghalus, dan unit klasifikasi. Dan untuk bentuknya ada di gambar ini. Next. Ya, untuk selanjutnya terdapat prinsip kerja dari spray dryer. Prinsip dasar dari mesin spray dryer ini yaitu memperluas cairan yang akan dikeringkan dengan cara pembentukan droplet. Nah, pada pengeringan di spray dryer ini dengan cara mengontakkan butiran-butiran cairan dengan arah yang berlawanan maupun searah dengan udara panas. Proses pengeringan pada spray dryer dapat menghasilkan produk yang nantinya produknya berupa serbuk. Pengeringan spray dryer ini dilakukan dengan mengubah terlebih dahulu bahan yang akan dikeringkan ke dalam bentuk butiran-butiran air dengan cara dikabutkan menggunakan atomizer. Cairan yang telah berbentuk kabut nantinya akan dikontakkan dengan udara panas. Nah, udara panas ini akan memberikan energi untuk proses penguapan dan menyerap uap air yang keluar dari bahan. Proses pengontakan ini dapat membuat cairan dalam bentuk kabut mengering dan berubah menjadi tepung atau serbuk. Pengontakan cairan dengan udara panas terjadi pada menara berbentuk silinder yang di mana bahan akan dialirkan dan disemprotkan pada menara yang tersedia. Yang selanjutnya dilakukan proses pemisahan antara uap panas dengan serbuk yang dilakukan dengan siklon atau penyaringan yang kemudian diturunkan suhunya sesuai kebutuhan. Pada alat ini, suhu operasi sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan. Slide prinsip kerja dulu. Ya, pada alat ini suhu operasi sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan. Di mana semakin tinggi suhu operasi, maka laju penguapan air akan semakin besar. Besarnya nilai laju penguapan air akan berpengaruh pada kadar air dalam produk, di mana jika laju penguapan air semakin tinggi, maka nilai kadar air dalam produk akan semakin kecil. Suhu operasi jika semakin tinggi akan menghasilkan diameter partikel yang relatif lebih kecil. Selain suhu operasi, konsentrasi bahan pun dapat berpengaruh pada produk akhir. Jika konsentrasi bahan tinggi, maka kadar air dalam produk akhir akan semakin kecil, tetapi diameter produk atau serbuk yang dihasilkan akan semakin besar. Mungkin cukup untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Tes. Eh, Apakah suara saya masuk? Masuk, Chat. Masuk. Baik, selanjutnya adalah tahapan pengeringan semprot. Pada tahapan pengeringan semprot ini ada 5 tahapan utama. Yang pertama pre-treatment umpan, yang kedua atomization, yang ketiga kontak droplet dengan udara pengering, dan yang keempat pengeringan droplet dan ditutup dengan proses separasi atau pemisahan. Pada tahap pertama, pre-treatment umpan ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi operasi dengan kondisi dari umpan yang akan dikeringkan. Penentuan konsentrasi salah satu parameter yang harus diatur agar bahan yang akan dikeringkan berada pada rentang kandungan terlarutnya pada rentang 30 hingga 50%. Jangan sampai umpan yang dikeringkan ini terlalu encer. Apabila terlalu encer, bisa dilakukan evaporasi terlebih dahulu untuk menguapkan sebagian air sehingga proses pengeringan semprot ini berjalan lebih optimal. Apabila terlalu encer, akan mengakibatkan proses pengeringan tidak berjalan maksimal dan konsumsi energi juga lebih tinggi. Selanjutnya, tahap kedua yaitu atomisasi. Atomisasi merupakan tahap pembentukan butiran-butiran lembut seperti kabut, sehingga tahap ini juga disebut sebagai proses pengabutan. Proses ini merupakan paling penting dalam pengeringan semprot, di mana pada proses ini sebagaimana telah dijelaskan di prinsip, proses ini, tahapan ini akan memperluas permukaan pengeringan. Semakin halus ukuran droplets, maka akan semakin cepat pula proses penguapan yang berdampak pada meningkatnya efisiensi pengeringan. Pembentukan butiran-butiran lembut dan disertai dengan adanya distribusi yang seragam ini merupakan tahapan penting dalam proses pengeringan semprot. Atomisasi ini akan menghasilkan partikel dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga luas permukaan total dari partikel-partikel tersebut akan menjadi lebih besar. Atau dapat dikatakan proses ini akan meningkatkan juga laju perpindahan panas dan perpindahan massa dengan nilai yang relatif tinggi, sehingga proses pengeringan akan berjalan sangat cepat. Proses atomisasi ini cocok digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat cair atau semi cair dengan partikel tertentu yang bisa dipompa atau dan diatomisasi. Alat yang digunakan pada proses atomisasi disebut dengan atomizer, dengan bagian-bagiannya dapat berupa piringan yang berputar atau wheel, atau lubang biasa atau nozzle. Kemudian terdapat 3 tipe dari alat penyemprot ini. Yang pertama, tipe penyemprot piringan berputar atau rotary wheel, di mana atomisasi ini berjalan dengan memanfaatkan energi sentrifugal. Yang kedua, pressure nozzle, atau di mana proses atomisasi berlangsung dengan bantuan energi atau adanya tekanan. Dan yang ketiga, tube fluid nozzle, atau proses atomisasi yang menggunakan energi kinetik. Pemilihan alat penyemprot ini didasarkan pada berbagai karakteristik produk yang akan dikeringkan. Namun pada umumnya alat pengabut tipe piringan berputar ini lebih umum dipakai karena alasan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengoperasikannya. Beberapa parameter dalam pemilihan alat pengering ini, yang pertama, tidak mempunyai masalah penyumbatan. Yang kedua, tidak memerlukan tekanan yang tinggi, sehingga dari segi ekonomis lebih bisa ditekan. Kemudian bisa digunakan untuk umpan yang bersifat abrasif. Dan yang keempat, pengendalian ukuran butiran atau droplet bisa dilakukan dengan pengendalian dari putarannya.
Tahapan yang ketiga dari pengeringan semprot yaitu kontak droplet dengan udara. Pada tahapan ketiga ini, pada sebagian besar spray dryer dan nozzle tersusun melingkar seperti diperlihatkan pada gambar. Dan di bagian tengahnya ini akan disemprotkan udara panas yang bertekanan tinggi dengan suhu operasi yang hampir mencapai 30 derajat Celcius. Udara panas dan droplet hasil atomisasi ini kemudian disemprotkan ke bawah sehingga kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kontak antara droplets dengan udara panas dan berdampak pada terjadinya pengeringan secara simultan. Tahapan keempat, next, yaitu pengeringan droplets. Pada tahap ini terjadi kontak antara droplets dengan udara panas yang berdampak pada terpisahnya kandungan air droplet hingga persentase yang tinggi yaitu 95%. Nah, sehingga dihasilkanlah produk berupa bubuk atau powder. Powder ini akan powder ini sudah dalam kondisi yang kering lalu jatuh ke bawah drying chamber atau ruang pengering. Nah, ruang pengeringnya ini dimensinya dengan tinggi sekitar 25 meter dan 5 meter pada diameternya. Dari bagian atas chamber ini hingga mencapai dasar ini proses pengeringannya tidak memerlukan waktu yang lama, hanya dalam hitungan second. Next. Tahapan terakhir pada proses pengeringan semprot atau spray dryer adalah separasi atau pemisahan. Tahap pemisahan ini udara hasil pengeringan dipisahkan dengan pengembalian udara yang mengandung serpihan serbuk dalam chamber. Lalu selanjutnya udara akan memasuki separator atau alat pemisah itu sendiri. Udara hasil pengeringan dan serpihan serbuk ini dipisahkan dengan menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Selanjutnya udara ini akan dibuang dan serpihan bahan dikembalikan lagi dengan cara di blow menggunakan blower sehingga akan bersatu lagi dengan produk yang berada di dalam garis proses. Sekian dari tahapan proses pengeringan. Selanjutnya oleh rekan saya, silakan. Siapa? Selanjutnya. Atau sudah selesai? Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan spray dryer. Nah, untuk kelebihan dari spray dryer sendiri yaitu salah satunya adalah cocok untuk produk yang tidak tahan pada pemanasan tinggi. Salah satunya contohnya yaitu pemanasan ekstrak herbal, pengeringan ekstrak herbal, tepung jagung ataupun susu gitu ya. Seperti kita tahu susu-susu bubuk yang saat ini mapan digunakan yang mapan saat ini diproduksi itu menggunakan spray dryer. Selanjutnya yaitu memproduksi partikel kering dengan ukuran bentuk dan kandungan air serta sifat-sifat yang dapat dikontrol sesuai yang diinginkan. Selanjutnya mempunyai kapasitas produksi yang besar dan merupakan sistem kontinu yang dapat dikontrol manual maupun secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk kekurangan. Ya baik, untuk kekurangan alat spray dryer
ini. Yang pertama itu pada proses apa ya, pemasakannya ini. Pemasakannya ini tuh perlu modal yang cukup tinggi gitu, jadi relatif mahal. Nah, karena apa ya, si supplier ini bukan memiliki teknologi-teknologi yang belum banyak digunakan pada umumnya gitu. Jadi pada proses pembuatan itu cukup mahal dibandingkan dengan teknik pengeringan yang lain. Nah, selanjutnya juga biaya yang mahal ini tuh antara itu diperlukan untuk pengadaan sistem pemanen produknya juga atau produk recovery. Nah, selanjutnya juga untuk kekurangan pada cara kerjanya itu si bubuk yang dihasilkannya itu biasanya mempunyai densitas gamba ya atau bubuk density yang rendah gitu ya. Dan juga pada umumnya juga prosesnya tidak cukup fleksibel gitu. Jadi cukup berbeda-beda juga. Nah, selanjutnya juga si super dryer ini tuh hanya dapat digunakan pada produk cair dengan tingkat kekentalan tertentu saja. Dan yang terakhir itu tidak dapat diaplikasikan pada produk yang memiliki sifat lengket ya. Karena kenapa? Karena biasanya akan menyebabkan penggumpalan dan penempelan pada permukaan alat. Itu untuk kekurangannya. Selanjutnya adalah aplikasi industri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya aplikasi industri. Ini bisa di next slide. Nah, ini seperti yang terlampir di gambar. Yang pertama itu pembuatan serbuk susu, yang kedua pembuatan serbuk dari kopi atau sari buah, yang ketiga pembuatan berbagai macam tepung terigu. Nah, metode spray dryer ini juga dimanfaatkan selain ketiga bahan tadi di atas, juga sering dijumpai dalam semua industri yang memiliki produk akhir serbuk gitu. Di antaranya pada industri makanan. Tadi salah satunya susu, skim powder, makanan bayi, seperti yang kita tahu apa ya, yang Nestle atau sereal gitu, seperti itu yang bubuk, lalu kopi instan, serbuk buah kering, serbuk sari buah kering. Selain pada industri makanan, metode ini juga sering dijumpai pada industri farmasi dengan contoh hasil produk enzim atau vitamin. Ada pula contoh lain pengaplikasian metode spray dryer pada industri biokimia, yaitu pada aplikasi plastik, resin, material keramik, deterjen, pestisida, pupuk, bahan kimia organik dan anorganik. Lalu spray dryer juga mampu untuk membuat senyawa-senyawa fitokimia seperti isoflavon dan lycopene. Lalu bahkan teknologi terbarunya menjadikan spray dryer ini dapat mengkapsulkan probiotik yang sangat baik bagi sistem pencernaan manusia. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai spray dryer. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menjelaskan paparan tentang spray dryer. Sekarang dibuka sesi pertanyaan. Di dalam antrean terdapat Fahri dan Calvin, di mana yang pertama Fahri terlebih dahulu, silakan. Baik, suara saya terdengar? Suara terdengar. Izin bertanya kepada kelompok yang memaparkan spray drying. Izin bertanya, parameter-parameter kritis apa yang harus diperhatikan ketika kita akan mengeringkan suatu bahan dengan menggunakan spray drying ini? Cukup. Oke, terima kasih. Pertanyaan akan dikolektifkan terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan kedua datang dari Calvin Aditya Renata. Silakan pertanyaan dikemukakan. Iya, baik. Terima kasih untuk Faisal dan kawan-kawan. Apakah suara saya masuk? Masuk. Ya, baik. Saya ingin bertanya mengenai tadi proses pretreatment. Tadi di situ dijelaskan bahwa untuk menggunakan spray dryer itu kandungan bahan terlarut harus antara 30-50% idealnya. Pertanyaan saya, kenapa kandungan bahan terlarut itu harus antara 30-50%? Karena setahu saya gitu,
apabila kandungan bahan larutnya semakin tinggi, maka kandungan airnya itu akan semakin rendah. Dan apabila kandungan airnya semakin rendah tuh, maka dia akan lebih mudah dihilangkan menggunakan spray dryer. Nah, jadi pertanyaannya kenapa harus antara 30-50%? Terima kasih. Baik. Ini langsung bisa dijawab, Sal. Ya, jawab aja dulu. Baik. Nanti akan ditambahkan oleh teman saya gitu ya kalau ada kekurangan. Tadi untuk pertanyaan pertama mengenai kondisi kritis, parameter kritis gitu, pada proses pengeringan spray dryer ini. Yang pertama itu adalah konsentrasi emulsinya gitu. Konsentrasi emulsinya itu dijaga di rentang 30-50% tadi. Kenapa dijaga dari 30-50%? Karena agar penyebarannya gitu saat diatomisasi itu tidak terlalu berat gitu. Karena kalau terlalu kental nanti atom atau spraynya gitu ya, semprotan yang terjadi itu si molekul-molekulnya itu bisa terlalu besar gitu, terlalu besar. Dan bila emulsinya itu terlalu encer, itu akan membebani spray dryer gitu. Jadi kurang efektif. Kalau terlalu kental malah jadi mampet gitu ya, karena kan atomisasi itu buat memperkecil si ukuran-ukuran partikel yang akan dikeringkan gitu. Lalu untuk parameter selanjutnya yaitu suhu dari pengeringan gitu. Suhu dari pengeringan ini tuh tergantung dari jenis bahan yang akan dikeringkan. Misalnya susu gitu. Untuk susu sendiri kurang tahu pasti ya detailnya itu berapa gitu untuk susu. Tapi yang saya tahu ketika suhu spray dryer ini, ketika pengeringan susu ini terlalu tinggi, itu susu yang dihasilkan itu malah gosong gitu. Tapi kalau terlalu rendah, bubuk yang dihasilkan itu basah gitu. Jadi untuk spray dryer ini salah satu yang menjadi parameter kritisnya adalah suhu dari pengeringan. Nah, selanjutnya yaitu laju alir udara pengeringan. Ini kaitannya dengan kemampuan si partikel untuk mengendap gitu ya, mengendap di udara-udara. Kalau terlalu besar, nanti partikelnya mengapung terus gitu ya. Ini kalau alirannya secara counter current gitu, counter current. Itu nanti si partikelnya itu karena ringan dan laju alirnya terlalu besar, malah si partikelnya tidak akan mengendap. Terus kalau terlalu kecil, meskipun suhunya sudah sesuai, akan berpengaruh gitu ke efektivitas pengeringan gitu. Bisa saja malah tadi makin basah gitu, malah masih basah kalau laju alirnya kecil, kalau terlalu besar malah menghambat proses pengeringan gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Cukup mungkin kan kalau dari saya tadi mau menjawab yang Calvin, tapi dari jawaban pertama mungkin udah terjawab ya Calvin, atau masih ada yang ingin tanyakan? Mungkin dari saya akan menambahkan dikit berdasarkan jawaban yang telah dijawab oleh Ageng tadi terkait parameter kritis yaitu suhu operasi, di mana semakin tinggi suhu operasi yang digunakan maka laju penguapan air akan semakin besar. Besarnya nilai laju penguapan air akan berpengaruh kepada kadar air dalam produk, di mana jika laju penguapan airnya semakin tinggi, maka nilai kadar air dalam produk akan semakin kecil. Begitu juga jika suhu operasi semakin tinggi, nanti diameter partikel yang dihasilkan relatif lebih kecil. Mungkin dari saya tambahan seperti itu, cukup.
Dari saya juga ada tambahan. Silakan. Untuk parameter tambahannya yang selanjutnya yaitu perbedaan antara suhu inlet dan suhu outletnya. Di mana jika semakin besar perbedaan antara suhu inlet dan suhu outletnya ini akan meningkatkan kadar air di produk akhirnya. Jadi kemudian parameter yang selanjutnya adalah kecepatan pompa. Jadi kalau korelasinya semakin tinggi kecepatan pompa ini akan menurunkan si suhu outletnya. Itu hubungannya dengan outlet atau produk dari pengeringan itu sendiri. Cukup. Baik, Oh ya, terima kasih. Silakan Agam untuk menambahkan. Ya, menambahkan dikit. Untuk parameter kritis ini tuh, yaitu intinya itu ditentukan oleh jenis atau karakter dari suatu bahan tersebut gitu. Terus juga karena kadar air akhir mungkin yang diinginkan juga mempengaruhi parameter-parameter yang perlu dikendalikan. Gitu. Cukup. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu menjawab. Bagaimana rekan-rekan penanya, Calvin dan Fahri, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Sal. Makasih banyak. Dari Bapak, apakah ada tambahan Pak terkait argumentasi yang diberikan oleh kelompok kami? Ya, oke. Tadi yang pertanyaan kedua tadi siapa ya? Calvin, Pak. Calvin. Ya, jadi yang pertanyaan kedua tadi sudah secara tidak langsung dijawab oleh ini ya, sama Ageng ya. Oke, jadi ya benar. Dari jawaban yang sudah kalian sampaikan tadi, saya kira hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam menentukan gitu ya mungkin ya, atau parameter-parameter kritis katanya tadi. Ya yang paling utamanya ya tadi itu ya, konsentrasi dari ininya, dari feed-nya, kemudian laju alir dari udaranya, serta suhunya gitu ya. Jadi sudah dipaparkan dengan baik, itu argumennya sudah benar semua yang tadi disampaikan oleh kalian. Oke, yang utamanya tadi ya ada 3 ya, yang konsentrasi dari feed-nya, kemudian suhu dari udara pengeringnya ya, sama laju alir, serta mungkin satu lagi itu adalah atomisasinya. Jadi proses atomisasi ini harus diperhatikan ya. Karena tadi ya semakin banyak partikel yang dihasilkan itu lebih kecil ya, maka akan semakin cepat proses pengeringannya itu dilakukan. Jadi kita juga harus memperhatikan proses atomizer. Tadi kan ada beberapa tipe atomizer ya, ada yang rotari, ada yang pompa, yang tekanan itu harus diperhatikan, disesuaikan dengan jenis feed-nya. Ya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin dilanjutkan satu kelompok lagi, gitu ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan yang sudah berkontribusi untuk bertanya. Saya mewakili kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 bisa dipersiapkan. Oh ya Pak, izin bertanya. Tadi saya mau absen akademik, tapi di situnya alfa Pak tulisannya. Oh iya. Ya tadi kamu ini. Oke. Ini saya ganti ya.
Cek, suaranya ada? Terdengar, Sel. Ya, oke. Sebelumnya mohon maaf, mungkin agak terdengar kebisingan karena kondisinya sedang hujan. Oke. Langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan semuanya karena sudah memperbolehkan sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan topik mengenai freeze dryer. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sala Septiani dan rekan-rekan saya ada Calvin Aditya Renata, Farhan Yusratama, Riana Putri Agustin, dan juga ada Tamara Sepgianti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apa itu freeze drying? Freeze dryer merupakan suatu alat pengeringan yang termasuk ke dalam konduksi dryer atau indirect dryer karena proses perpindahan terjadi secara tidak langsung, yaitu antara bahan yang akan dikeringkan atau bahan basah dan media pemanas. Terdapat dinding pembatas sehingga air dalam bahan basah atau lembab yang menguap tidak terbawa bersama media pemanas. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas terjadi secara hantaran atau konduksi, sehingga disebut juga conduction dryer atau indirect dryer. Selanjutnya. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya itu mengenai prinsip kerja dari freeze dryer. Nah, untuk prinsip kerja dari freeze drying atau pengeringan menggunakan metode freeze dryer ini adalah didasarkan dengan proses penyebliman, yaitu perubahan fasa liquid dari cairan ke gas. Proses diagram yang dapat menggambarkan proses sublimasi dengan jelas itu adalah diagram triple. Itu ada di sebelah kanan. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat diagram ini waktu belajar sifat koligatif di SMA atau termodinamika. Jadi diagram triple ini adalah diagram yang menyajikan keseimbangan fasa untuk tiap zat. Namun karena saat ini adalah membahas tentang pengeringan, maka diagram triplenya itu adalah diagram triple untuk air. Nah, untuk prosesnya sendiri itu, pertama-tama bahan itu akan dibekukan terlebih dahulu. Jadi suhunya itu akan diturunkan. Suhunya diturunkan itu berarti yang garis pertama yang di atas ini, dari liquid ke solid. Nah, saat bahan itu diturunkan ke suhu di bawah titik triple. Nah, kemudian setelah bahan itu dibekukan, dia itu akan diturunkan tekanannya atau diubah menjadi kondisi vakum. Nah, itu tuh ada di garis yang tegak yang hitam ini. Jadi karena kondisi vakum itu, maka air yang ada di dalam bahan akan mengalami perubahan fasa dari solid menjadi vapor atau menjadi uap. Nah, perubahan fasa itu akan menyebabkan proses sublimasi, yaitu air yang berbentuk padat akan langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fasa cair terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kenapa proses freeze drying ini menggunakan sublimasi? Yang pertama karena apabila si bahannya itu masih mengandung kandungan air, dikhawatirkan mikroorganisme itu dapat berkembang biak secara subur dalam bahan, sehingga nanti bahannya bisa terkontaminasi. Nah, selain itu, karena suhu yang digunakan rendah, maka proses ini tuh relatif aman untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap suhu tinggi. Misalnya itu untuk bahan-bahan obat-obatan, rempah-rempah, ataupun bahan-bahan sayur dan buah-buahan tertentu. Nah, setelah itu ada proses kedua, yaitu ada proses secondary drying, itu yang garis di bawah ini. Jadi pada proses ini tuh suhu bahan makanan yang dikeringkan itu akan dinaikkan secara perlahan untuk menyingkatkan laju sublimasi. Nah, kelebihannya lagi, karena ini prosesnya berlangsung dalam kondisi vakum, maka untuk menguapkan air yang tersisa, itu suhunya tidak perlu terlalu tinggi. Dan apabila dilihat dari literatur itu, suhunya itu dinaikkan sampai berkisar 30 derajat Celcius saja. Mungkin boleh di next. Nah, untuk mekanisme yang terjadi dalam makanan sendiri, mohon maaf, bukan dalam makanan tapi dalam bahan itu ada di sebelah kiri ini. Jadi pertama itu airnya masih dalam bentuk cair, ketika dibekukan dia akan menjadi bentuk padat,
dan kemudian ketika mengalami sublimasi, air itu akan langsung berubah menjadi gas tanpa melewati fase cair terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman dan Bapak ketahui, untuk titik triple air sendiri itu berada pada suhu 0,01 derajat Celcius dan 0,006 atm. Jadi karena itu tujuan pembekuan dan pemvakuman tadi itu supaya bahan itu dapat memenuhi kondisi di bawah titik triple tersebut, sehingga dapat langsung mengalami sublimasi tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Untuk penjelasan mengenai prinsip kerjanya cukup dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan freeze dryer. Yang pertama ada keunggulannya dulu. Menurut Mellor, keunggulan menggunakan pengeringan beku ini ada 4. Yang pertama, mempertahankan stabilitas produk, yaitu menghindari perubahan aroma, warna, dan unsur organoleptik lain. Nah, ini tuh penting banget pas pengeringan tanaman herbal gitu. Soalnya kalau tanaman herbal, aromanya tuh mudah hilang kalau saat pengeringan. Makanya disarankan menggunakan freeze dryer. Nah, yang kedua, ada mempertahankan stabilitas struktur bahan. Biasanya kan kalau bahan itu suka mengalami pengerutan dan perubahan bentuk setelah pengeringan pengeringan tuh. Nah, makanya keunggulan freeze dryer ini bisa mencegah perubahan bentuk itu. Nah, yang ketiga ada produk yang dihasilkan tuh lebih steril, dan yang terakhir lebih aman terhadap resiko terjadinya degradasi senyawa dalam ekstrak. Nah, karena suhu yang digunakan saat freeze drying ini tuh bisa mengeringkan ekstraknya cukup rendah. Selanjutnya ada kelemahan freeze dryer. Nah, kelemahannya itu yang utama tuh ada 2, biaya operasionalnya tinggi dan memerlukan waktu proses yang cukup lama. Nah, karena memerlukan biaya operasional yang tinggi dan memerlukan waktu proses yang lama ini tuh, otomatis energi yang digunakan juga besar. Nah, karena selain itu, kekurangan dari freeze drying ini tuh kapasitas operasionalnya itu cukup kecil jika dibandingkan dengan metode pengeringan yang lainnya. Nah, karena freeze drying ini tuh biasanya nggak melebihi dari 6 liter. Nah, hal ini karena peralatan yang memungkinkan kondisi vakum dan suhu rendah membutuhkan energi yang lebih besar seiring dengan penambahan volume. Nah, selain itu harga freeze dryer ini tuh cukup mahal. Nah, selanjutnya ada komponen alat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada komponen alat dari freeze dryer ini. Nah, di dalam freeze dryer ini ada 3 komponen khusus. Yang pertama itu ada refrigerator, yang dimana dia itu berfungsi dalam proses pembekuan. Lalu yang kedua ada pemanasan yang berfungsi dalam proses sublimasi, dan juga ada pompa vakum yang nantinya berfungsi untuk memvakumkan ruang yang digunakan untuk proses sublimasi. Oke, langsung aja di sini ada refrigerator, di mana refrigerator ini berfungsi untuk memberikan kondisi dingin pada ruangan pengering, sehingga nantinya itu kandungan air pada bahan dapat berubah menjadi es atau membeku, serta mengkondensasi uap air yang terbentuk di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pemanas. Biasanya yang digunakan itu pemanas listrik. Nah, di mana pemanas ini berfungsi untuk menaikkan suhu pada ruangan agar suhunya ini naik menjadi suhu ruang. Kalau di Indonesia ini mungkin suhu ruangnya itu di antara 30 derajat Celcius ya, kurang lebih. Lalu hal ini juga bertujuan agar proses sublimasi ini dapat terjadi. Nah, untuk proses pemanasan ini juga rata-rata hanya dilakukan selama 1 menit dan tidak dilakukan pemanasan apabila suhu di ruangan itu melebihi atau mendekati 30 derajat Celcius. Nah, hal ini juga dilakukan untuk mempertahankan suhu tetap di bawah titik triple, sehingga nantinya itu menyebabkan
prosesnya ini dapat dijamin terjadi proses sublimasi gitu, dan juga bisa terjadi dan juga tidak terjadi proses pelelehan es. Selanjutnya di sini ada pompa vakum, di mana pompa vakum ini berfungsi untuk memvakumkan ruangan pengering, sehingga tekanan pada ruangan pengering ini berada di bawah tekanan ruang, atau kurang lebih 1 MBAR ya teman-teman. Dengan turunnya tekanan ini, maka tekanan udara pun akan ikut mengecil. Nah, hal ini pun dapat mengakibatkan tekanan uap bahan akan turun dan airnya pun akan menguap pada suhu rendah. Dan ini pun perlu diketahui bahwa proses penguapan yang terjadi ini apakah benar merupakan proses sublimasi, di mana es dipaksa menyublim menjadi uap air seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penggunaan dari aplikasi freeze drying dalam industri. Ada beberapa sektor yang sering digunakan. Untuk pertama, yaitu biasanya digunakan dalam sektor pangan. Ini bisa di next ya. Di dalam industri pangan ini sangat sering sekali menggunakan teknik pengeringannya ini menggunakan freeze drying gitu ya, alatnya freeze dryer. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari makanan-makanan yang dikeringkan. Misalkan ada mangga, ada stroberi, ada nanas, dan lain-lain. Dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman menyadari gitu ya, kalau membeli mie goreng atau mie rebus yang biasanya ada tambahan topping gitu ya, kayak misalkan sayurannya dan juga dagingnya itu juga menggunakan pengeringannya secara freeze drying gitu. Dan selain di industri pangan juga, dalam penggunaan freeze drying ini bisa untuk meningkatkan penyimpanan masa simpan dari mikrobiologi. Jadi biasanya untuk penelitian-penelitian mikrobiologi, jika si mikrobiologi itu akan disimpan dalam jangka waktu panjang, itu biasanya digunakan metode freeze drying. Kenapa? Dikarenakan mikrobiologi itu atau beberapa mikroorganisme itu kan sensitif terhadap suhu gitu ya. Sedangkan si mikrobiologi tersebut harus disimpan dalam jangka lama. Oleh karena itu biasanya digunakan yang namanya freeze drying, atau mungkin kalau dalam biologi disebutnya itu teknik liofilisasi gitu ya. Sebenarnya sama saja dengan freeze drying, pembekuan dengan cara kering gitu. Jadi pengeringan dan cara beku seperti itu. Dan di samping itu dalam penyimpanan mikrobiologi juga freeze drying itu digunakan juga dalam sektor medis dan juga farmasi, biasanya dalam pembuatan obat-obatan gitu ya. Di dalam pembuatan obat-obatan itu kan diharapkan tidak ada kandungan air di dalamnya sehingga bisa dapatkan obat yang padat gitu ya. Oleh karena itu untuk penghilangan airnya itu bisa sering digunakan metode freeze drying dalam pembekuan dari produk tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Saya kembali kepada moderator Sela. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Mungkin dari kelompok kami cukup sampai situ. Kepada teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup, mungkin bisa ketik angka 1 di kolom komentar atau buka on mic-nya. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Izin bertanya. Boleh kepada Saudara Ageng. Izin bertanya, ini mengenai freeze drying untuk tekanan optimum dari pengeringan pengeringan freeze drying ini tuh ada di tekanan berapa gitu? Apakah memungkinkan untuk tekanan vakum itu tuh sampai mendekati nol absolut tekanan atmosfer gitu? Apakah semakin rendah tekanan dari proses pengeringan itu, apakah semakin efektif atau bagaimana?